Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas apa itu digital marketing dan apa saja tugasnya. Jadi digital marketing itu adalah strategi pemasaran atau strategi marketing yang memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau audiens atau calon pembeli yang lebih luas. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, digital marketing menjadi salah satu aspek penting lah gitu dalam dunia bisnis modern ya di zaman sekarang. Terus apa aja sih sebenarnya tugas utama dari seorang digital marketing spesialis atau digital marketer ya. Jadi ini sebutannya digital marketing spesialis atau digital marketer untuk orang yang melakukan pekerjaan digital marketing. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama adalah membangun strategi. Jadi berbagai strategi ini harus diterapkan terutama dalam menentukan target pasar yang tepat untuk produk atau jasa yang dijual. Kemudian juga menetapkan tujuan dari marketing yang jelas dan terukur, yang pastinya ada alat ukurnya juga. Kemudian juga membuat execution plan ya untuk mencapai tujuan tersebut. Itu tadi kalau soal strategi. Terus gimana kalau soal mengelola kontennya? Tentu saja seorang digital marketing ini harus bisa membuat atau mencari ide-ide konten menarik yang relevan untuk berbagai platform, misalnya blog ya, sosial media, termasuk juga ada email. Tapi ini sebenarnya depends on the company ya. Jadi kadang kerjaan ini juga dihandle sama social media manajernya atau ada content creatornya yang bikin. Tapi paling nggak seorang digital marketing ini harus memahami lah dasar-dasar pengelolaan konten ya. Selain itu, tugasnya seorang digital marketing spesialis dalam konteks mengelola konten ini juga harus bisa mengoptimalkan ya konten-konten yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan, dan memastikan konten-konten yang dibuat tadi itu supaya mudah untuk ditemukan oleh search engine ya atau mesin pencari. Ya ini bahasanya mah SEO friendly lah gitu. Jadi konten-konten yang dibuat ini harus secara keyword, secara explanation, secara narasi itu harus SEO friendly. Oke, kita masuk ke konteks yang selanjutnya, yaitu adalah beriklan di media digital ya, atau ini bahasanya advertisement lah atau ads. Terus tugasnya apa soal digital marketing spesialis ini? Ya tentu saja mengelola campaign iklan berbayar ya atau paid ads di berbagai platform. Misalnya ada Google Ads, ada Instagram Ads, ada TikTok Ads misalkan ya. Nah, selain mengelola campaign ads tadi, seorang digital marketing spesialis ini juga harus melacak ya atau men-tracking ya performa iklan dan melakukan optimasi jika ada yang kurang. Nah, setelah tadi melakukan pengelolaan terhadap campaign dan ads dan juga melakukan tracking, yang selanjutnya adalah melakukan analisis data. Jadi ya seorang digital marketing spesialis ini harus mampu mengumpulkan dan juga menganalisis data untuk mengukur berbagai kinerja campaign atau activation ya di berbagai platform. Dan pastinya setelah menganalisis tadi, membuat laporan untuk mengevaluasi hasil dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk campaign yang lebih baik di masa mendatang. Oke, selanjutnya tugasnya apa lagi nih kalau udah ngelakuin itu? Ya tentu saja membangun brand awareness ya, meningkatkan brand awareness di berbagai kalangan target audiens yang ditentukan, dan juga membangun reputasi untuk brandnya ya melalui konten-konten yang dibangun dan berbagai campaign yang dibuat. Jadi ini diselaraskan dengan brand manajernya mungkin ya kalau ada, atau ada satu goals yang ingin dicapai dari perusahaan itu terkait branding. Nah ini sih seorang digital marketing spesialis ini harus mampu menyesuaikan dengan brand identity-nya si perusahaan tersebut. Yang terakhir ini nggak kalah penting, tugas seorang digital marketing spesialis adalah meningkatkan engagement. Nah salah satu cara untuk meningkatkan engagement adalah membangun interaksi dengan customer ya atau dengan audience ya melalui berbagai saluran digital atau sosial media, yang again ini depends juga on the company. Kadang ini juga dikerjainnya sama social media manajernya ya atau content creatornya juga. Dan interaksi yang dilakuin di sini sebenarnya bisa dengan balesin komen gitu ya, atau menganalisis reaksi-reaksi dari komen-komen yang ada di sosmed, kemudian keinginan-keinginan atau keluhan-keluhan yang ada di sosial media atau yang masuk mungkin ke customer service itu kayak gimana. Jadi hal-hal seperti ini mesti dilakukan analisisnya supaya seorang digital marketing spesialis itu bisa memahami betul-betul audiensnya itu seperti apa kondisinya saat ini ya. Nah, oke, itu tadi tentang tugas-tugasnya. Sekarang bagaimana tentang skill atau keahlian yang dibutuhkan oleh seorang digital marketing spesialis atau seorang digital marketer. Yang pertama tentu saja pemahaman terkait berbagai platform digital. Ada Google Analytics, ada Google Ads, ada Facebook Business Manager, kalau sekarang namanya Meta Business Manager ya. Ada juga mungkin SEMrush untuk mengecek berbagai data analytics terkait website ya. Masih banyak banget tools-tools yang bisa digunakan. Jadi ini harus dipahami sebagai seorang digital marketing ya. Kemudian skill yang selanjutnya adalah skill menulis yang baik, karena ini untuk menulis konten-konten yang akan dikampanyenya dengan menarik dan persuasif ya. Kemudian skill yang selanjutnya adalah skill analisis data, karena tadi tugasnya adalah menganalisis data-data yang otomatis ini diperlukan untuk menganalisis atau mengukur kinerja dari campaign-campaign yang dilakukan, dan juga untuk mengambil keputusan yang data driven ya base-nya, sehingga kalian bisa membuat campaign yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Dan ada juga skill kreativitas ya atau creativity untuk mengembangkan ide-ide baru ya, campaign-campaign yang inovatif supaya nggak boring
seiring, nggak gitu-gitu aja. Meskipun mungkin ada juga kompetitor analisis ya dimasukkan ke dalam sini, karena kalau kita melakukan kompetitor analisis itu kan kita butuh ide-ide kreatif ya dalam menanggapi atau merespon atas apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Jadi skill kreativitas ini termasuk juga tuh dibutuhkan di dalam konteks itu ya. Dan terakhir tentu saja flexibility atau fleksibilitas ini untuk mengikuti berbagai perkembangan tren digital yang berubah, yang dinamis begitu cepat. Jadi mungkin ini juga bisa disebut sebagai skill adaptif mungkin ya, sehingga kalian bisa terus melihat berbagai perkembangan tren yang terjadi seiring kalian mengerjakan tugas kalian sebagai seorang digital marketing specialist. Oke, tadi tugas-tugas udah, terus skill-skillnya juga udah. Terus gue di sini mau share aja, mungkin dimulai dari pertanyaan mengapa digital marketing itu penting buat bisnis ya. Yang pertama tentu saja jangkauan yang lebih luas atau reach yang lebih broaden gitu ya, karena digital marketing ini memungkinkan bagi bisnis itu untuk mencapai audiens bahkan di seluruh dunia. Kemudian alasan yang kedua tentu saja karena target pasar yang bisa diatur lebih spesifik, karena dengan tools yang tepat ya, sebuah bisnis melalui digital marketing spesialisnya dapat menargetkan audiens dengan sangat-sangat spesifik ya, mulai dari tempat tinggal, usia, gender, dan lain sebagainya. Jadi bisa di-set lah demografiknya tuh mau kayak gimana gitu ya. Alasan yang ketiga mengapa digital marketing itu penting bagi sebuah bisnis adalah biaya yang lebih efisien ya, karena dibandingkan dengan marketing tradisional, let's say kalian set baliho di pinggir tol atau di mana tuh ya yang gede-gede gitu, digital marketing secara umum atau secara relatif ya ini bisa lebih terjangkau ya, karena biayanya termasuk menurut gue ya lebih murah lah gitu. Dan yang terakhir alasan kenapa digital marketing ini penting bagi bisnis adalah hasil yang lebih terukur, karena dengan adanya analisis data, seorang digital marketing spesialis ya dalam sebuah bisnis bisa mengukur ROI ya, atau return of investment dari setiap campaign yang dilakukan. Dan ngomong-ngomong soal hasil yang terukur, ini juga bakalan make sense banget kalau misalnya dibandingkan dengan marketing tradisional. Gue ambil contoh misalnya kalau ada perusahaan yang masang baliho di pinggir jalan segede kapal gitu ya, yang gede banget, kita susah untuk mengukur siapa yang benar-benar melihat baliho itu gitu ya. Mungkin ada mobil banyak lewat di situ, trafficnya rame, tapi yang benar-benar melihat, yang benar-benar tahu itu ada baliho dan benar-benar mengkonvert informasi yang ada di baliho itu ke dalam pikiran mereka, ya itu juga mungkin secara analisis kurang dapat datanya ya. Tapi paling enggak ini sebagai gambaran saja bahwa tetap ada keunggulannya baliho marketing seperti itu ya, atau marketing tradisional ya dengan spanduk, karena dia ada awareness di situ mungkin let's say. Tapi kalau ngomongin soal digital marketing spesialis, semua datanya itu ada, mulai dari siapa yang melihat, siapa yang engage dengan kita, siapa yang merespon, berapa banyak yang ter-reach bahasanya gitu ya, yang kejangkau gitu. Kemudian ada juga data-data impression gitu ya, ada juga data clicks, data reply, dan lain sebagainya. Jadi data-data seperti ini sangat-sangat crucial dan dibutuhkan untuk dianalisis lagi bagaimana nanti untuk menjadi evaluasi di campaign-campaign selanjutnya. Oke, kesimpulannya menurut gue digital marketing adalah salah satu bidang yang menurut gue ini luar biasa ya. Sampai detik ini pun banyak banget orangnya, pelakunya ya, dan ini banyak banget juga kursusnya BTW kalau kalian aware ya dengan berbagai perkembangan sosial media, karena user sosial media ini banyak banget ya, ratusan juta orang di Indonesia gitu. Sehingga digital marketing ini menurut gue sangat relevan. Mungkin dalam jangka waktu lama juga masih sangat-sangat relevan ya untuk terus berkembang ya, meskipun perubahan di dunia digital saat ini sangat-sangat dinamis. Tapi menurut gue bagi bisnis yang ingin sukses di era digital, atau bagi kalian yang mungkin saat ini bekerja di bidang digital marketing ini, menurut gue ini adalah posisi atau bidang yang sangat-sangat krusial ya saat ini. Dan mungkin prediksi gue dalam beberapa tahun mendatang pun masih relevan. Oke, itu tadi penjelasan dari gue soal digital marketing ya, dan apa saja tugasnya tadi, kemudian juga sudah dijelaskan apa saja skillnya, dan juga mengapa digital marketing itu penting bagi sebuah bisnis. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin tertarik di bidang digital marketing, atau kalian adalah seorang digital marketing spesialis atau digital marketer, kalian pengen kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Jadi perusahaannya ada di US dan ada di Europe. Jadi silakan dicek, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Tuliskan juga di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian. Apakah digital marketing adalah satu posisi yang sangat hot banget saat ini? Apakah masih berkembang di masa-masa mendatang? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.